Hari ini ibu-ibu yang terkasih kita masuk dalam pra-WCB 1 ya. Dan tema yang diangkat adalah menjadi wanita cakap berdampak. Temanya apa ibu-ibu? Puji Tuhan, katakan kiri kananmu, engkau wanita cakap berdampak. Dan katakan dirimu kepada dirimu, engkau juga. Saya juga. Amin. Amin ibu-ibu. Ya. Hari Sabtu kita akan mulai dengan modul wanita cakap berdampak modul pertama. Ya, dan saya harap ibu-ibu semua bisa mengikuti di tempat ini dan kita akan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Saya sudah ikut berkali-kali WCB 1 ini dan saya terus mengalami kehadiran Tuhan yang luar biasa. Saya mengalami pemulihan yang luar biasa ibu-ibu. Karena firman-Nya selalu baru setiap hari. Amin ibu-ibu. Firman yang kita baca itu tetap sama. Tetapi kuasa firman Allah itu begitu dahsyat dan luar biasa. Mengubahkan kehidupan kita menjadi seperti Kristus. Mari kita buka Alkitab kita, WA suci kita di dalam Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Saya akan baca ayat yang ganjil, ibu-ibu membaca ayat yang genap, dan ayat terakhir kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu bersama-sama dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ibu-ibu terkasih, Alkitab mencatat ada begitu banyak wanita-wanita Allah yang luar biasa. Wanita yang cakap dan berdampak baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan Tuhan memakai para wanita-wanita ini untuk menggenapi tujuannya yang mulia. Tuhan memakai para wanita Allah ini untuk menjadi alat keselamatan bagi umat manusia. Mereka adalah wanita-wanita yang sederhana. Tetapi mereka adalah wanita yang rela dipakai dan dipilih oleh Allah. Dan mereka memberikan hidupnya untuk Tuhan. Sehingga hidup mereka menjadi wanita yang cakap, wanita yang berdampak. Di dalam perjanjian lama kita melihat Esther adalah seorang anak yatim piatu yang dipungut oleh Mordekai. Namun anak yatim piatu ini dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat untuk menyelamatkan satu bangsa Yahudi dari kehancuran. Dan oleh tipu muslihat Haman berhasil digagalkan oleh Esther karena hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Esther berdoa berpuasa selama 3 hari 3 malam dan dia mendapatkan jawaban doa yang luar biasa. Tuhan juga memakai Hana, seorang perempuan yang sederhana, ya, perempuan yang dimadu oleh suaminya. Dan dia melahirkan Samuel, seorang nabi Allah yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Jadi ibu-ibu kita melihat bahwa wanita-wanita yang dipakai Tuhan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Semuanya wanita yang biasa saja. Bukan wanita yang luar biasa. Tetapi mengapa mereka menjadi wanita yang luar biasa, mengapa mereka menjadi wanita yang cakap dan berdampak? Karena mereka memberikan hatinya dan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Saya percaya ibu-ibu juga dapat dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin ibu-ibu. Untuk menjadi penggerak kebangunan rohani yang dahsyat. Engkau akan melahirkan anak-anak yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Karena engkau memakai mulutmu, engkau memakai tanganmu, engkau memakai lututmu untuk berdoa. Engkau menyerahkan anak-anakmu untuk menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dan kita melihat juga dalam perjanjian baru Tuhan memakai Maria, seorang wanita yang sederhana yang masih muda, mungkin usianya sekitar 17 tahun pada saat itu. Masih sangat belia. Dan ketika malaikat datang dan berkata kepadanya bahwa engkau adalah wanita pilihan Tuhan. Engkau akan dipakai untuk melahirkan juru selamat dunia. Maria berkata,
Bagaimana mungkin ini terjadi karena aku belum bersuami. Dan Tuhan berkata kepadanya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, Tuhan memakai rahim Maria dan mengurapi Maria untuk melahirkan juru selamat dunia. Bukan oleh benih seorang laki-laki, bukan oleh benih seorang Yusuf, tetapi benih dari Roh Kudus. Amin ibu-ibu. Tapi ibu-ibu zaman sekarang jangan bilang ya, kalau ibu lagi hamil ini benih dari Roh Kudus. Jangan ya ibu-ibu ya. Hal ini hanya bisa terjadi kalau Tuhan berfirman. Amin ibu-ibu ya. Jadi mari kita menjadi seorang wanita yang merelakan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Ada juga seorang wanita yang bernama Lydia, seorang penjual kain ungu dari Tiatira. Tetapi dia dipakai Tuhan menjadi rekan sekerja Paulus yang membangun gereja di abad mula-mula. Dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saya melihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita melihat ada begitu banyak wanita-wanita Allah yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mereka bukan wanita yang luar biasa, mereka hanya wanita biasa. Tetapi mereka menjadi wanita luar biasa karena mereka menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Dan kita melihat bahwa Allah tidak pilih kasih. Tuhan memakai laki-laki, tetapi Tuhan juga memakai perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan, semuanya berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Yang berbeda hanyalah adalah apa ibu-ibu? Fungsi kita. Posisi kita sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan hanya fungsi. Laki-laki dipakai Tuhan menjadi kepala. Dan kita dipakai Tuhan menjadi penolong. Yang mana yang lebih kuat? Yang ditolong apa yang penolong? Penolong lebih kuat ibu-ibu. Makanya kalau ada suami-suami yang meninggal, biasanya ibu-ibu rela menjadi janda sampai akhir hidupnya. Tapi coba kalau ada ibu-ibu yang meninggal, bapak-bapak 1 bulan sudah kepanasan ibu-ibu ya, sudah pakai kacamata hitam. Duh, yang mana nih yang cocok jadi pendamping saya? Kita melihat penolong itu luar biasa. Ya, ibu-ibu ditinggal suami bisa berjuang membesarkan 10 anak. Membesarkan 17 anak. Bisa membesarkan sampai mereka menikah. Ya, dengan pertolongan Tuhan. Laki-laki baru ditinggal istri sudah nangis. Waduh, udah nangis, aduh gimana nih saya, aduh gimana nih anak-anak, aduh gimana ya. Karena udah biasa ditolong kan, udah biasa disiapin semuanya. Giliran istri meninggal kelabakan, makanya dia harus cari istri yang baru ya. Jadi ibu-ibu di sini kalau suaminya meninggal relakanlah suamimu ya. Jangan diancam suaminya, awas lu ya, awas lu nikah lagi ya, awas. Ya jangan dong ibu-ibu, kasihan tuh suami-suami kita ya. Ya tapi kalau suami-suami yang memang tidak mau menikah ya kita ajungkan jempol ya ibu-ibu ya. Kan ada juga laki-laki yang kuat yang bisa bertahan ya. Jadi ibu-ibu terkasih, di dalam sesi wanita cakap berdampak ini kita akan melihat ya. Ada begitu banyak sesi-sesi yang luar biasa yang dipakai Tuhan menjadi wadah untuk mempersiapkan para wanita Allah untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya ya. Ada 4 sesi yang akan kita pelajari dalam retret kita, yaitu yang pertama wanita yang lebih berharga dari permata. Dan ini menceritakan tentang wanita yang unik, wanita yang sangat berharga di mata Allah dan kita itu sangat-sangat mulia di mata Tuhan. Jadi kita tidak boleh merasa minder dan merasa tidak berharga ya, karena kita semua berharga di mata Tuhan. Yang kedua kita akan belajar tentang wanita yang takut akan Tuhan dan berkepribadian utuh ya. Di sini diajarkan bagaimana kita harus memiliki pengenalan akan Tuhan, bagaimana kita harus hidup dekat dengan Tuhan dan bagaimana caranya kita bisa memiliki kepribadian yang utuh, kepribadian yang menggambarkan tentang Kristus. Yang ketiga kita akan diajarkan juga wanita sebagai penolong yang tunduk dan menjadi ibu teladan. Jadi wanita yang cakap itu berfungsi sebagai penolong suami dan ibu teladan bagi anak-anaknya ya.
Dan yang kita pelajari juga adalah wanita yang berkarakter ilahi dan menguasai diri. Ini wanita yang luar biasa yang memiliki karakter Kristus. Ya, ini 4 sesi yang akan diajarkan pada hari Sabtu dan ini sesi-sesi yang luar biasa ibu-ibu ya. Jadi saya harap kita bisa hadir dan saya harap ibu-ibu pagi-pagi sudah masak ya. Jangan sampai pergi WCB tidak masak. Nanti suami dan anak komplain, mama mulai minggu depan gak usah ikut WCB, percuma ikut WCB mama gak masak ya. Jadi pagi-pagi benar ya ibu-ibu sudah bangun, udah siapin masakan untuk suami, untuk anak, rumah sudah beres. Jadi waktu ibu ikut WCB suami dan anak berkata mama selamat mengikuti WCB, mama luar biasa. Amin ibu-ibu ya. Seringkali kan kita jadi batu sandungan itu bagi suami anak. Ikut WBI tetapi di rumah berantakan. Makanan belum disiapkan. Jadi banyak bapak-bapak yang komplain. Tapi di sini ibu-ibu yang luar biasa. Amin. Ibu-ibu sudah masak pagi ini? Amin. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dan setiap Rabu ibu-ibu ada 4 sesi ya. Sisanya kita akan belajar di setiap hari Rabu. Yaitu wanita yang berkata-kata bijak dalam berkomunikasi ya. Kemudian kita akan juga mempelajari wanita yang cantik luar dalam. Ibu-ibu mau cantik luar dalam? Amin, nanti kita akan belajar ya. Bagaimana wanita cakap itu memiliki kecantikan bukan hanya dalam tetapi juga wanita yang cantik di luar ya. Jangan hanya luarnya cantik, dalamnya enggak cantik ibu-ibu ya. Atau dalamnya sudah cantik, di luarnya enggak cantik ya. Harus cantik luar dan dalam. Kemudian wanita yang mengelola keuangan ya. Jangan sampai kita menjadi wanita yang tidak bisa mengelola keuangan keluarga ya. Kita menjadi wanita yang boros. Atau sebaliknya mungkin kita menjadi wanita yang pelit, wanita yang hemat sehingga anak-anak kita kekurangan gizi ya. Jangan sampai seperti itu ibu-ibu ya. Kemudian wanita yang memiliki keintiman dan hubungan seks. Yaitu wanita yang mengerti benar bagaimana memiliki perspektif yang benar di dalam hubungan seks dengan pasangannya. Bukan dengan orang lain ya ibu-ibu ya. Dengan pasangan kita ya. Jadi ini yang kita akan pelajari dalam 4 sesi setiap hari Rabu 1 bulan ke depan. Dan saya harap ibu-ibu tetap antusias. Katakan kiri kananmu kamu harus antusias. Ya, harus antusias. Tidak boleh bolos ya. Bilang sama temanmu tidak boleh bolos ya. Puji Tuhan ya. Saya senang ibu-ibu semua sangat antusias. Ya. Antusias itu berasal dari kata entheos. Ya, en itu artinya di dalam, theos itu artinya Allah. Jadi antusias itu berarti Allah ada di dalam kita. Roh Allah itu ada di dalam kita. Jadi kita harus semangat ibu-ibu ya. Tidak boleh loyo, tidak boleh kendor, tidak boleh malas ya, kecuali sakit. Ya, kalau ibu-ibu sakit kita akan ampuni ibu-ibu dan kita doakan ibu-ibu cepat sembuh. Ya, saya berharap tidak ada yang sakit selama mengikuti WCB, semuanya sehat-sehat. Amin ibu-ibu. Semuanya menjadi wanita yang diberkati Tuhan. Next slide. Ya, sebelumnya. Ya, Tuhan mau kita menjadi wanita cakap dan berdampak. Agar hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak cukup kita diselamatkan, tetapi hidup kita ini juga harus berdampak bagi orang lain. Dan melalui kita banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya. Jadi Tuhan rindu memakai semua wanita Allah yang hadir pada siang hari ini supaya hidup kita menjadi berkat. Baik dalam keluarga kita, baik dalam lingkungan sekitar kita maupun di dalam gereja Tuhan. Amin ibu-ibu ya. Hidup kita boleh berdampak dan melalui kehidupan kita banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya. Dan oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus next melakukan apa ibu-ibu namanya check up rohani. Untuk melihat apakah kondisi rohani kita ini sudah bertumbuh dengan baik atau belum ya.
Betapa pentingnya juga kita harus melakukan medical check up secara berkala. Untuk apa ibu-ibu? Supaya kita tahu bahwa kondisi kita itu sebenarnya bagaimana dengan tubuh kita ya. Seorang teman kami ya, itu sering kepalanya sakit ya, badannya nggak enak gitu ya. Akhirnya dia ke Penang, dan waktu di Penang baru ketahuan ternyata dia itu darah tinggi ibu-ibu ya. Kemudian di dalam tubuhnya ada pabrik gula ya, ada gula ya, kelebihan gula. Ya, kemudian fungsi hatinya kurang baik, di liver dia itu ada fatty liver ya, ada lemak. Jadi bukan hanya gula, ada lemak gitu ya. Kemudian baru ketahuan kenapa dia sering pusing, karena rupanya dia juga mengidap darah tinggi dan diabetes. Jadi mengapa kita harus medical check up ibu-ibu? Untuk mengetahui, karena seringkali kita itu merasa sehat. Ya, kita seringkali merasa saya nggak ada punya penyakit. Tapi ketika kita check up, kita periksa darah, barulah ketahuan ada penyakit di dalam tubuh kita ya. Nah ibu-ibu, demikian pun dengan kondisi kehidupan rohani kita ya, kita perlu check up. Mungkin selama ini kita merasa aku seorang ibu yang baik. Aku bertanggung jawab untuk anak-anakku. Aku seorang istri yang setia untuk suamiku. Aku melayani di dalam gereja ini. Tetapi betapa pentingnya kita juga harus melihat kondisi spiritual kita ya. Jangan-jangan rohani kita ini tanpa kita sadari ada penyakit dosa yang menggerogoti hidup kita. Jangan-jangan ada sesuatu yang membuat kita selama ini kurang bisa bertumbuh dengan baik. Karena di hati kita ini ada ketakutan, kekhawatiran ya. Dalam hati kita ini kita seringkali cemburu, kita seringkali iri hati dengan orang lain. Dan tanpa kita sadari seringkali kita ini suka khawatir akan hidup kita ini. Kita suka khawatir, aduh gimana anak-anakku, gimana dengan suamiku. Padahal Tuhan itu sudah menjamin hidup kita. Jangan kamu khawatir apa yang hendak kamu makan, minum dan pakai. Karena Tuhan sudah mencukupkan semua kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi ibu-ibu, betapa pentingnya kita harus melakukan check up rohani melalui wanita cakap berdampak ini ibu-ibu ya. Supaya kita bisa melihat apa sih yang masih menjadi kekurangan dan kelemahanku. Apa sih yang masih menjadi sesuatu hal yang menjadi penghalang, menjadi perintangan bagi saya untuk bertumbuh dengan baik. Oleh sebab itu ibu-ibu, hari ini mari kita mau meng-check up diri kita di hadapan Tuhan. Kita tidak usah menghakimi orang lain, melihat orang lain, tapi mari kita melihat diri kita sendiri, menguji hati kita sendiri. Apakah aku sudah bertumbuh dengan baik atau belum ya. Hal yang pertama, bagaimana kita bisa mengontrol, meng-check up kehidupan rohani kita. Yang pertama, kita harus berpegang pada kebenaran sejati ya. Kita membaca dalam Efesus pasal 4 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Jadi ibu-ibu yang terkasih, melalui pemuridan WCB 1 ini, Tuhan akan membentuk kita menjadi wanita cakap berdampak. Menjadi wanita kesukaan Tuhan, menjadi wanita yang menyenangkan hati Allah. Oleh sebab itu kita harus berpegang kepada kebenaran sejati. Bagaimana kita bisa mengontrol kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Kita melihat sekarang bahwa kebaktian kemanusiaan rohani begitu luar biasa terjadi di mana-mana. Terjadi revival bukan hanya di Indonesia tetapi di luar negeri. Ada kebangunan rohani yang dahsyat yang saat ini sedang terjadi di seluruh dunia. Kenapa saudara? Karena kedatangan Yesus sudah di ambang pintu dan Tuhan sedang mempersiapkan mempelainya. Dan mempersiapkan mempelai Kristus yang tidak bercacat celah.
Namun kita melihat saudara bahwa akhir-akhir ini juga ada begitu banyak orang Kristen yang sudah murtad dan meninggalkan Tuhan. Padahal mereka itu sudah belajar mengenal tentang Kristus. Mereka sudah menerima pengajaran dengan Kristus. Dan mereka juga sudah mengalami kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah. Tetapi mengapa masih banyak orang yang saat ini sudah murtad dan meninggalkan jalan Tuhan? Paulus menasihati jemaat Efesus untuk mereka berpegang pada kebenaran sejati tentang Kristus yang diajarkan oleh Paulus. Dan sangat disayangkan banyak umat Tuhan yang sudah rajin belajar tentang kebenaran, mengerti firman Tuhan, tetapi mereka memutarbalikkan kebenaran Alkitab. Sehingga umat Allah tidak menyadari mana yang asli, mana yang palsu. Kalau kita pergi ke Thailand, di sana kita melihat banyak wanita yang asli, banyak wanita yang palsu ibu-ibu ya. Memang dari jauh gak kelihatan karena semua cantik-cantik. Tapi kalau sudah semakin dekat, baru kita tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Pengajaran yang begitu banyak yang diajarkan oleh kita, itu membuat banyak kali kita menjadi dekat dengan Tuhan, kita lebih mengerti tentang Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita melihat bahwa pengajaran hari-hari ini ada begitu banyak yang sudah menyimpang. Pengajaran yang sudah tidak murni lagi, sudah tidak sehat lagi sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 8, dia berkata demikian, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Paulus begitu marah ketika dia tahu bahwa jemaat di Galatia telah menerima Injil yang berbeda daripada Injil yang telah disampaikan oleh Paulus. Paulus menguatkan jemaat Efesus dan mengingatkan mereka bahaya dari pengajaran sesat yang membuat jemaat berbalik kepada Kristus karena mereka mengikuti Injil yang lain. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa sekalipun seorang malaikat dari sorga memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda daripada Injil yang saya ajarkan, maka engkau harus menolak dia. Engkau harus benar-benar tidak menyimpang dari kebenaran yang sudah aku ajarkan. Ibu-ibu hati-hati bagi ibu yang suka jajan di luar. Jangan asal percaya meskipun yang berkhotbah seorang pendeta yang terkenal, seorang yang memiliki gelar doktor, kabulator, ya saudara-saudara ya. Kita harus menyaring kebenaran yang kita terima. Apakah Injil yang ditawarkan, Injil yang diberitakan itu adalah Injil yang benar atau Injil yang palsu. Paulus meminta supaya anak-anak rohaninya yang dia didik di dalam kebenaran harus mengajarkan kebenaran yang sejati dan mengarahkan umat Tuhan kepada Kristus. Itulah sebabnya ibu-ibu kita harus menerima pengajaran yang benar. Pengajaran yang sesat, yang sehat supaya kita tidak tersesat. Amin ibu-ibu. Ya. Dan WCB adalah suatu pengajaran yang sehat. Yang akan memurnikan kita, menuntun kita untuk menjadikan kita menjadi wanita cakap berdampak. 1 Timotius 4 ayat 16 berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi ibu-ibu hati-hati baik kita sebagai pengajar maupun yang diajar. Kita harus selalu mengawasi diri kita dan mengawasi ajaran kita. Supaya kita tidak mudah tersesat dan disesatkan oleh orang lain. Dan kita juga tidak menyesatkan orang lain dengan pengajaran yang salah. Semua kebenaran firman Tuhan harus berasal dari Alkitab. Tidak boleh ada yang ditambah. Tidak boleh ada yang dikurangi.
sehingga kita tahu bahwa itu adalah firman Allah yang benar, firman Allah yang sesat. Pengajaran yang benar dan sehat itu akan membawa jemaat bertumbuh menjadi jemaat yang sehat. Amin ibu-ibu. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengontrol kesehatan rohani kita, yaitu kita harus merelakan hidup kita menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ibu-ibu, kita harus meninggalkan manusia yang lama. Dan kita harus hidup menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Kalau kita mau memakai baju baru, maka tentunya kita harus menanggalkan baju lama kita. Kita tidak akan mungkin mengenakan baju baru kalau kita nggak meninggalkan baju lama kita. Jadi ibu-ibu, Tuhan memberikan kita manusia yang baru, ciptaan yang baru di dalam Kristus, tetapi manusia yang lama ini harus kita tinggalkan. Oleh karena itu kita harus menanggalkan sifat-sifat lama kita. Ya, Efesus 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amin, saudara-saudara. Kita harus menguasai sifat marah kita. Marah kita boleh enggak? Kita marah boleh enggak ibu-ibu? Boleh. Tetapi jangan sampai matahari terbenam. Karena kalau sudah sampai matahari terbenam kita simpan kemarahan, maka itu bisa menjadi kebencian. Kebencian kita pelihara lama-lama menjadi kepahitan. Ya, hidup kita pahit, mulut kita pahit, semuanya menjadi pahit. Jadi firman Tuhan itu memberikan batasan kepada kita. Janganlah beri kesempatan kepada iblis, ya. Ada teman saya bilang, gak apa-apa Bu Sil, minum alkohol sedikit-sedikit gak apa-apa, gak berdosa. Kan firman Tuhan bilang, yang penting pencernaanmu baik, minum sedikit gak masalah. Saya bilang hati-hati loh Pak. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Benar saudara-saudara, dari sedikit jadi bukit. Naik jadi 1 gelas saudara-saudara ya. Saya bilang Pak gak boleh loh itu 1 gelas. Saya tuh terang-terangan ya kalau ada seperti itu. Gak apa-apa Bu Sil, yang penting jangan mabuk. Kan firman Tuhan juga bilang minum juga gak apa-apa asal jangan mabuk. Coba saudara ditambah minum. Dan saudara tahu apa yang terjadi, dia kena liver. Kena liver, badannya kuning dari ujung kepala sampai ujung rambut. Baru situ dia nangis, telepon Bapak Gembala. Gimana nih Pak? Pak, doakan saya Pak. Kena liver Pak, badan saya kuning ya Allah. Kan? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Hati-hati saudara. Kita kasih kesempatan iblis masuk, iblis akan menguasai kehidupan kita. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tuhan dengan jelas melarang kita untuk mencuri, saudara-saudara ya. Tetapi kita harus bekerja keras dengan tangan kita sendiri supaya dengan tangan ini kita bisa memberkati orang lain. Dengan tangan ini kita bisa membantu orang yang berkekurangan. Jadi ibu-ibu kita harus kerja ya. Kalau suami sudah cukup, puji Tuhan, alhamdulillah. Ibu-ibu hanya perlu kerja di rumah saja. Tapi kalau suami tidak cukup, ibu-ibu harus bantu suami untuk bekerja. Apa saja yang kita bisa lakukan ya. Ibu Atik ini ya sampai hari ini masih kerja, kasih les anak-anak ya. Ibu Luana juga masih kerja sampai hari ini, saudara-saudara ya, ada toko roti. Apa saja yang kita bisa lakukan, kita lakukan untuk Tuhan. Amin ibu-ibu. Ya, yang penting kerjanya halal. Yani aja luar biasa ya.
Sudah 6 bulan masih jadi WL ya. Masih kerja ibu-ibu ya, punya usaha kacamata. Ibu-ibu kalau mau bikin kacamata nggak usah jauh-jauh, ke toko Yani aja di Taman Palem ya. Itu luar biasa. Jadi ibu-ibu mari kita bekerja dengan tangan kita ini supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita. Next slide. Menjadi wanita yang cakap dan berdampak bukan berarti menjadi wanita yang sempurna. Tetapi kita mau diproses menjadi serupa dengan Kristus. Amin ibu-ibu. Kita tidak bisa melayani dengan efektif kalau kita ini tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau hidup kita tidak mau diproses oleh Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Memang saat Tuhan operasi kita itu sakit. Siapa di sini yang pernah dioperasi? Oh sudah berapa orang? Waktu dioperasi enak nggak? Nyaman nggak? Nggak nyaman, sakit ibu-ibu. Tapi setelah dioperasi tubuh kita lebih sehat. Tumornya dibuang, kankernya dibuang, usus buntunya dibuang. Demikian pun waktu Tuhan mengoperasi kehidupan rohani kita memang tidak enak. Ada hal yang harus kita buang, ada hal yang harus kita tanggalkan. Cem-cemannya kita buang, ya, selingkuhannya dibuang, ya. Penyakit rohaninya yang lain dibuang. Tapi itu membuat kita menjadi sehat. Dan kita merelakan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan Yesus. Next, Tuhan tidak memaksa kita untuk berubah, namun harus ada kerelaan dari diri sendiri untuk kita mengenakan manusia baru. Jadi ibu-ibu harus ada kerelaan secara pribadi. Karena Tuhan itu tidak pernah memaksa kita untuk berubah. Ada yang sudah dilepaskan berkali-kali. Ya, setiap pelepasan muntah. Terulang lagi, dilepaskan lagi muntah. Teriak-teriak. Ya, setannya udah pergi, aku menang. Terikat lagi saudara-saudara ya. Berkali-kali dilepas. Nah ini bukan roh jahat ini saudara-saudara. Ini adalah kedagingan kita. Karena kita belum rela untuk melepaskan diri kita dari kedagingan kita. Nah hari ini Tuhan mau operasi hidup kita. Ya, biar kita berubah menjadi wanita yang cakap, wanita yang berdampak. Dan kita menjadi wanita yang mulia di mata Tuhan. Siapa yang mau menjadi wanita yang mulia di mata Tuhan? Amin. Saya juga mengangkat tangan karena saya mau menjadi wanita yang mulia di mata Tuhan. Ya. Yang terakhir saudara, sudahkah kita menghasilkan buah? Yohanes 15 ayat 16 berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Orang yang sehat secara rohani hidupnya pasti menghasilkan buah. Amin saudara-saudara ya. Orang yang sakit-sakitan pasti tidak akan menghasilkan buah. Saya punya pohon pepaya ini lagi berbuah. Wah luar biasa ibu-ibu, buahnya manis sekali. Dulu saya ingat punya pohon mangga itu gak berbuah. Udah saya ancam berkali-kali. Mangga kamu gak berbuah, aku potong kamu ya. Udah saya ancam itu berkali-kali, gak berbuah juga. Akhirnya setelah 5 tahun menunggu dia tidak berbuah. Akhirnya saya potong ibu-ibu ya. Saya kesel banget, percuma kamu disiram setiap hari. Percuma kamu dikasih pupuk, kamu tidak berbuah. Tapi mangga ini pepaya saya ini lagi berbuah, buahnya manis. Kita senang ya ibu-ibu ya, kalau lihat pohon kita berbuah. Nah demikian pun hati Tuhan, dia sangat senang kalau melihat hidup kita berbuah-buah yang manis. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita untuk apa saudara? Supaya kita pergi menghasilkan buah. Dan buah kita itu tetap, artinya kita terus berbuah dan tidak pernah berhenti berbuah. Supaya apa yang kita minta kepada Bapa diberikannya kepada kita.
Orang Kristen yang sehat itu pasti menghasilkan buah. Buah apa yang kita hasilkan? Yang pertama adalah buah pertobatan. Buah pertobatan itu adalah perubahan hidup yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau tadinya malas, sekarang menjadi wanita yang rajin. Kalau dulunya nggak pernah ikut morning worship, sekarang ikut morning worship. Menjadi penyembah-penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kalau dulu suka bohong, sekarang berkata-kata yang benar. Kalau dulu suka gosip, bimoli, bibir monyong 5 cm, ngomongin orang, mulutnya gatal kalau nggak ngomongin orang. Sekarang yang diomongin adalah firman Tuhan. Amin ibu-ibu. Ada perubahan yang nyata di dalam kehidupannya. Yang kedua adalah buah roh. Buah roh ini adalah karakter Kristus. Karakter Kristus itu apa aja ibu-ibu? Ada 9. Ada apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ya ada 9 buah roh yang harus kita miliki dalam kehidupan kita ya. Ada kasih dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah melayani suami dengan kasih, melayani anak-anak kita dengan kasih? Kalau dulu mungkin kita jadi orang yang pelit, yang egois. Tetapi sekarang kita dihidupi dengan penuh kasih. Kalau dulu kita sering khawatir, sering takut. Sekarang hidup kita penuh dengan sukacita. Kalau dulu kita sering kali gak sabar, suka galau. Sekarang kita menjadi orang yang sabar. Saya ingat suami saya itu orang yang paling sabar ya. Temannya Pak Isya ya, Pak Isya juga sabar ya Bu Atik. Kalau di jalan ibu-ibu saya tuh tenang. Saya tuh tenang kalau suami saya nyetir. Kenapa? Dia tuh orangnya sabar. Nyetirnya tenang, gak pernah ngebut, selalu bawanya tenang. Nah saya ingat berapa kali kami disalib, motor, mobil ya di jalan, suami saya tenang aja. Dia gak marah, dia gak mengumpat, dia gak ngomel. Ya. Dia tenang aja bawa mobil. Yang sering kali gak tenang saya saudara, yang sering kaget saya. Waduh itu motor gimana, itu mobil ya. Tapi suami tetap tenang. Karena dia tenang saya juga tenang ya. Pernah suatu kali kami pulang pelayanan, kami ditabrak oleh motor. Puak gitu ya, mobil saya ringsek. Mobil baru loh ibu-ibu, mobil Sienta. Saya ingat banget baru beli waktu itu. Puak ditabrak saudara, ringsek sebelah kiri. Tapi suami saya sabar. Dia tidak marah, dia turun, kemudian dia hampiri yang motor itu, dia ngomong baik-baik. Ternyata anak muda saudara gak punya duit, ya sudahlah suami saya lepaskan. Dia gak kesal, dia gak mengucapkan kata kutuk kepada orang itu. Dia sabar, dia mengampuni, sudah lama katanya tenang. Nanti Tuhan yang akan ganti. Tuhan itu luar biasa saudara ya. Kalau kita punya buah roh dalam kehidupan kita, kita bisa menguasai diri kita. Amin ibu-ibu. Ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Walaupun dangadong hepeng di dalam dompet, tapi kita tidak marah kepada suami, kita tidak marah kepada anak, ya, kita tidak menyalahkan orang lain. Kita tidak mencuri, kita tidak berutang, tapi kita tetap bersyukur. Amin ibu-ibu. Karakter Kristus itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Ada buah roh yang kelihatan sehingga orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Amin ibu-ibu. Yang terakhir adalah buah jiwa-jiwa. Melalui kehidupan yang diubahkan Tuhan dan kesaksiannya luar biasa. Melalui karakter Kristus ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Sudah berapa jiwa yang kita selamatkan hari ini? Apakah kita sudah menyelamatkan jiwa-jiwa atau mengeluarkan jiwa-jiwa? Karena kita banyak jiwa yang keluar dari gereja ini. Mari kita lihat kehidupan kita, biar hidup kita ini berbuah-buah lebat. Kita membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Dan kita bersaksi dimanapun kita berada untuk kemuliaan Tuhan. Amin ibu-ibu. Mari kita tundukkan kepala kita akan masuk dalam diskusi. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung.
Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tuhan, lihat hati kita pada hari ini. Apakah kita mau merelakan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan? Apakah kita mau merelakan hidup kita untuk diproses oleh Tuhan? Menjadi wanita cakap, menjadi wanita yang berdampak. Menjadi wanita cakap berdampak bukan berarti kita menjadi wanita yang sempurna. Tetapi kita mau diproses oleh Tuhan. Kita mau dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang mulia di mata Tuhan. Menjadi bejana yang indah di mata Tuhan. Apakah saudara mau dibentuk oleh Tuhan? Apakah saudara mau diproses oleh Tuhan? Kalau saudara mau, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, inilah aku. Aku mau dibentuk oleh Engkau Tuhan. Aku mau diproses oleh Engkau Tuhan. Menjadi wanita yang mulia, wanita yang berkenan di mata-Mu. Katakan, Tuhan, ini aku. Taruh tangan kananmu di dadamu dan katakan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, pakailah aku ya Bapa. Bentuklah aku menjadi bejana yang mulia di mata-Mu Tuhan. Aku rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Aku rindu untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk wanita cakap berdampak ini. Biarlah bukan hanya sekedar teori, tapi kami mau melakukannya dalam hidup kami. Kami mau mempraktekannya dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa untuk pemuridan ini selama hari Sabtu dan 4 minggu ke depan ya Bapa. Biarlah Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan membentuk hidup kami. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan masuk di dalam kelompok dan kita akan mendiskusikan. Pertanyaannya adalah buah apa yang sudah kita hasilkan selama ini. Jadi satu pertanyaan selama 15 menit. Ibu-ibu silakan bergabung dalam kelompok. Saya enggak mengajukan banyak pertanyaan ya, hanya satu saja. Oh 10 menit, minta maaf. 10 menit ibu-ibu, karena waktu kita terbatas. Buah apa yang sudah kita hasilkan selama ini? Silakan ibu-ibu bisa diskusikan. Tuhan Yesus memberkati.